Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami ada dan kami diberi kesempatan untuk beribadah semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami mau memuji dan menyembah-Mu, memberikan yang terbaik dari kami untuk Engkau. Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang lelah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan.
lebih sungguh. Siapakah, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan. Siapakah kami Tuhan, Kau jadikan kami indah di matamu, Kau jadikan kami biji matamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu? Hanya dengan puji dan syukur sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, lebih sungguh. Engkaulah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami
mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu, bersorak bagi nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, sebab Dia Raja Maha Besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan penuh sukacita, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh. Mari datang menyembah Dia. Mari katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Oh, 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 oh. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Raja Maha Besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat sukacita yang Kau berikan untuk kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang selalu ajaib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu,
terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Mari angkat tanganmu, katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, masih ada jalan untuk setiap kami. Kami percaya Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, khususnya di Great Commission. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Di dalam pandemi COVID-19 ini saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara tetap dalam perlindungan Tuhan dan anugerahnya melimpah atas kita semua. Haleluya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah tentang dasar bersaksi. Apakah saudara juga pernah bersaksi di gereja, di rumah, di keluarga saudara, kepada sesama saudara seiman atau ke banyak orang? Dan suatu saat saya pernah beribadah di sebuah gereja. Ada seorang ibu ya sekitar usia 40 tahunan begitu. Dia bersaksi, dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika anaknya masih kecil, terus kemudian anaknya sekolah, lulus, dan kemudian wisuda, menikah, dan sampai akhirnya diberkati seorang cucu dan hidup bahagia. Haleluya. Tetapi hari ini yang kita akan pelajari bersama adalah bersaksi menurut perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dan ingin supaya seluruh umat manusia menjadi muridnya Dia. Dasar-dasar bersaksi adalah yang pertama, bersaksi tentang Mesias. Siapakah Mesias itu? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Rasul Petrus dengan rasul-rasul yang lain memberitakan Injil, memberitakan tentang Sang Mesias di bait Allah, di rumah-rumah, dan di mana saja ketika bertemu dengan umat Allah, umat Israel. Rasul Petrus rindu setiap orang memahami
bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah hadir, dan Mesias itu rindu supaya setiap umat Tuhan, umat pilihan Kristus, umat Israel percaya kepadanya. Rasul Petrus dengan berani, dengan kerinduan yang amat dalam, supaya setiap orang mengenal dia secara pribadi, mengalami anugerah keselamatan secara pribadi. Rasul Petrus dengan rasul yang lain sangat gigih memberitakan tentang siapakah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sebagai Mesias yang sangat dinanti-nanti umat pilihan Allah. Mesias adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, karena di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesus sendirilah yang rela, yang menyerahkan hidupnya, yang mati di kayu salib sebagai penebusan dosa umat manusia. Jadi tugas kita sebagai umat Tuhan adalah bersaksi tentang siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh setiap umat manusia. Firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dia mati menyerahkan hidupnya, bahkan dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kami semua adalah saksinya, kata Rasul Petrus. Rasul Petrus dengan murid-murid lainnya memahami, mengerti, mengalami, mendengar, merasakan bersama dengan Yesus Kristus ketika Yesus hidup, ketika Yesus mati, dan ketika Yesus bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga. Saudara-saudara pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu tidak jadi masalah, itu luar biasa. Tetapi perintah Tuhan yang terpenting menurut kepada firman Tuhan ini adalah bersaksi tentang Sang Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Haleluya. Saat kita memberitakan Injil, apakah mungkin ada rintangan dan tantangan? Bisa, dan itu dipastikan. Kenapa? Ketika saudara memberitakan Injil, Pak, saya memberitakan Injil kepada saudara saya yang belum kenal Tuhan, malah diejek, malah diolok. Pak, saya memberitakan Injil kepada keluarga saya, ternyata juga malah disingkirkan. Yang kita kasihi terkadang malah kita ditolak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu biasa. Biasa saja. Kenapa? Karena Rasul Petrus ketika memberitakan bersaksi tentang Yesus Kristus, dia juga ditolak, dia juga dihina, bahkan disesat, dicambuk, bahkan juga dipenjara. Merasakan sakitnya sama seperti ketika yang dirasakan oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Malaikat Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan itu yang menolong. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita mau bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dalam penderitaan, ingat, nanti suatu saat kita akan mendapatkan mahkota kekekalan di dalam nama Tuhan. Kalau ada rintangan, ada tantangan, ada kesedihan, terus maju bersama Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, bersaksi dengan dasar yang benar adalah bersaksi dengan bersama Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan katakan kita bisa menjadi kesaksian benar ketika kesaksian kita disertai dengan Roh Kudus. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus bersaksi tentang perbuatan Allah. Pertanyaan yang lebih besar adalah siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Kristus
yang akan menyertai umatnya selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kristus yang saat ini ada bersama dengan kita, yang akan menolong kita sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus adalah Roh Kristus yang akan menolong kita, menuntun kita di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu nama Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan dunia. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kristus yang akan menolong, mengingatkan kita, menuntun kita untuk memberitakan tentang siapakah Yesus, kebenaran Yesus Kristus kepada setiap orang. Nah, Roh Kudus adalah Roh yang akan memenuhi kehidupan umatnya dengan kuasanya. Firman Tuhan katakan, ketika Yohanes membaptis dengan air, tetapi Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh-Nya. Ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan, yaitu kisah tentang Rasul Petrus ketika dengan kuasa Roh Kudus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di bait Allah. Dia berkata kepadanya, kepada orang yang lumpuh itu, dan dia katakan bahwa emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu orang yang lumpuh kemudian bangkit, berdiri, dan berjalan dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berkata kepada nabi-nabinya, berkata kepada umatnya, aku akan mengadakan mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Firman Tuhan katakan, ketika orang banyak melihat orang yang lumpuh dan berjalan, Petrus berkata kepadamu, hei orang Israel, mengapa kamu heran? Mengapa kamu bingung dengan hal yang kami lakukan? Seolah-olah itu karena kami dan kesalahan kami. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kuasa Roh Kuduslah yang bisa mengadakan mujizat. Dan yang kedua, bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan kepada umatnya? Yang pertama adalah ketika kita bertekun berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, setelah mereka tiba di kota, yaitu namanya Yerusalem, mereka naik ke suatu ujung atas loteng, dan mereka menumpang di suatu rumah. Dan mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Yakobus, Matius, Alfeus, Simon orang Zelot, dan juga Yakobus. Dan mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Dan ada juga Maria, bahkan diantaranya adalah Maria ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus. Maka turunlah dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti Roh Kudus memberikan bahasa tentang bahasa negeri orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, bahkan negeri Arab. Roh Kudus memberikan bahasa tentang bahasa orang lain. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa mengerti tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Mesias itu. Supaya mereka bisa percaya, bisa memahami kebenaran dari firman Tuhan. Mereka berbahasa dari Roh Kudus, yaitu bahasa-bahasa surgawi, bahasa untuk memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, sehingga kemuliaan turun atas mereka, mujizat Tuhan turun atas mereka, dan kehidupan mereka diubahkan.
Kita percaya ada bahasa-bahasa yang bisa diungkapkan, bahasa-bahasa yang bisa dikatakan, dan Roh Kudus menuntun kepada kita, kepada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, mungkin kepada orang-orang yang kita tidak tahu, tetapi Roh Kudus akan memberikan bahasa-bahasa surgawi, bahasa firman Tuhan, bahasa-bahasa suaranya Allah, supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang terjadi ketika mereka bertekun di dalam doa? Dan turunlah, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan bahasa lain. Jadi berkata-kata dengan bukan bahasa Israel, tetapi dengan bahasa lain, yaitu bahasa bangsa-bangsa. Karena pada waktu itu di Yerusalem banyak lagi orang berkumpul di hari Pantekosta. Mereka heran, mereka berkata-kata, loh kenapa kok murid-murid Yesus itu bisa berkata-kata di dalam bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Frigia, Pamfilia, dan Kirene, bahkan orang-orang Roma. Mereka katakan, kenapa orang Yahudi bisa berkata-kata dengan bahasa kita dan memuliakan nama Allah? Firman Tuhan katakan, itu adalah penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata melalui hambanya, melalui nabinya, berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, bahkan anak laki-laki, perempuan, dan juga teruna, bahkan juga orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, dan semua perempuan bahkan hamba-hamba akan dicurahkan rohnya ke atas umatnya. Haleluya. Rohnya dicurahkan kepada semua manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan. Apakah itu anak laki-laki, seorang yang akan menjadi generasi penerus di dalam keluarganya, laki-laki yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam keluarganya. Bahkan juga dia akan bernubuat. Dia akan mendapatkan mimpi, mendapatkan visi, mendapatkan inspirasi yang dari Tuhan. Dan setiap umat Tuhan akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dilakukan melalui umat Tuhan yang telah mendapatkan Roh Kudus. Menceritakan bagaimana setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap karya-karya yang mereka lakukan, dan untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Apakah juga itu adalah seorang yang sudah tua, ditambahkan hikmatnya, seorang tua yang tambah putih rambutnya, tambah hikmatnya, tambah pengertiannya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat kekekalan kepada keturunannya, kepada anaknya, kepada mantunya, kepada cucu-cucu dan keturunannya. Sehingga seorang yang mempunyai hikmat Tuhan akan dipakai Tuhan karena Roh Kudus membimbingnya di dalam nama Tuhan. Dan yang terlebih adalah hamba-hamba. Ini mewakili sebagai seorang karyawan, mewakili sebagai seorang pekerja, mewakili sebagai seorang yang bekerja diupah oleh orang lain. Mungkin di antara kita ada yang masih bekerja dibawa oleh orang lain. Bukanlah seorang wirausahawan, bukanlah seorang yang kaya raya, tetapi hanya pekerja harian. Tetapi kita percaya melalui kita yang bekerja, menganggap ketika bekerja kepada Tuhan kita sama seperti kita bekerja kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus memberikan kepenuhan kita, memberikan urapan Roh Kudus, supaya setiap pegawai-pegawai Kristen, setiap pekerja-pekerja Kristen menjadi berkat di mana dia bekerja, di mana dia melakukan usaha dan pekerjaan, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada teman bekerjanya, kepada rekan kerjanya, kepada partnernya, bahkan juga kepada tuannya, kepada bosnya, supaya bosnya juga mengenal siapakah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya setiap usaha, pekerjaan, apapun diberkati melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mujizat telah banyak kita terima. Mari kita mau bersaksi, mau menceritakan kabar baik, mau kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, yang selalu menolong dan memberkati kita. Satu pertanyaan,
Apakah kita mau? Apakah kita mau rindu? Apakah kita mau diurapi Roh Kudus, menceritakan perbuatan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentang Yesus Kristus yang selalu beserta dengan kita. Mari kita bersaksi terus sampai Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, seorang malaikat berkata kepada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari terus bersaksi sampai Yesus datang kedua kalinya, tentang dialah juru selamat manusia satu-satunya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang keempat, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau mereka tidak melalui aku." Mari dengan gairah, dengan semangat, dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan urapan, mari kita rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kita ceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Kita cakap menanggung segala sesuatu dan tidak ada mustahil buat Tuhan. Dan mujizatnya pasti terjadi. Haleluya. Jadi dasar-dasar bersaksi menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bersaksi tentang Mesias. Yang kedua, bersaksi bersama Roh Kudus. Di dalam kesempatan seperti ini, walaupun dalam pandemi COVID-19, ada kesempatan-kesempatan kita untuk menceritakan siapakah Yesus bersama dengan Roh Kudus yang akan menolong, membimbing kita. Kepada siapa? Mungkin orang terdekat, kepada suami, kepada istri, bahkan juga kepada anak-anak kita, supaya mereka mempercayai Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga mereka pun juga menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun mereka berada dan untuk masa depan kehidupan mereka. Di dalam kondisi seperti ini kita percaya bahwa kita bergantung kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan, kita sakit disembuhkan, kita lemah dikuatkan. Ketika saatnya kita dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dan rohnya, Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Lakukan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melakukan firman dan perintah-Mu, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kami mau bersaksi tentang Engkau Yesus, dan kami mau bersama dengan Roh Kudus akan menceritakan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ketika punya masalah, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan gembala jemaat di tempat ini, Pastor Henom, dan juga umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati gereja tempat ini, kami percaya kasih kuasa-Mu nyata Tuhan, dalam pertumbuhan rohani dan buah-buah Roh Kudus dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, kegiatan umat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun umat-Mu berada dalam perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami. Tambahkan aman, ketentraman, berkat melimpah, damai sejahtera, penyertaan Tuhan. Dan setiap pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, menteri-menteri, dan juga wakil pemerintah dari DPR, MPR, dan sampai jajarannya, Tuhan Engkau memberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rasakan Tuhan berkat-Mu, kami terima dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama yang diberkati oleh firman Tuhan, bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Biarlah firman yang kita dengar bersama dimeteraikan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu membuka jalan buat kita, karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang membawa kita untuk masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Karena itu percaya dan yakini ada jalan bagi Tuhan, ada jalan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kira lama masih kiri pinaralambu. Kira lama takara masih kiri pinaralambu. Syara lama takara masih kiri pinaralambu. Iyara lama masih kiri pinaralambu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan, oh, masih ada jalan terbuka untukku, terbuka kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan, oh, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan, kami melihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran. Kami lihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ada jalan kami, ada jalan bagi kami Tuhan. Oh, malam masih kiri binaralambu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, malam masih di binaralambu. Haleluya, haleluya. Oh, malam masih di binaralambu. Malam masih di binaralambu. Masih ada jalan terbuka untukku. Imani dan percayai. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa buat jalan yang terbuka bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah itu membawa kami kepada satu kekuatan untuk kami menjalani seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan anak-anak cucu menantu bagi kami serahkan usaha dan pekerjaan bagi setiap kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan bagi setiap kami menyerahkan bangsa kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya ada jalan keluar bagi setiap kami, ada jalan bagi setiap kami untuk mendapatkan satu kemenangan dalam segala hal. Ada jalan keluar di mana kami boleh mendapatkan kelepasan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ini dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami terus berharap dan berserah kepadamu, karena Engkaulah sumber bagi kami, sumber segala hal bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami kepadamu. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, baik dalam ekonomi, di dalam pegotong royongan,
di dalam segala sesuatunya Tuhan. Engkau menolong dan memulihkan bangsa kami. Kami rindu uluran tangan-Mu, kami rindu kasih-Mu Tuhan. Engkau curahkan dan Kau berikan kepada bangsa kami Indonesia. Dan juga Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami seluruhnya. Biarlah mereka mengandalkan Engkau, mereka berharap dan bergantung kepadamu. Maka Engkau memberkati negara yang dipimpinnya, daerah yang dipimpinnya, wilayah yang dipimpinnya, di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih, kami yakin Tuhan, kami dilepaskan dari segala pengaruh yang buruk, kami dibawa kepada ketaatan kepadamu, sehingga sungguh Tuhan, kami menikmati jalan yang Engkau buka bagi setiap kami. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada, apapun keadaan setiap umat-Mu, Engkau menilik satu persatu. Yang punya usaha, Engkau membuka jalan untuk usaha terus berjalan dan berhasil dalam nama Yesus. Dan untuk mereka yang bekerja, Engkau terus membuka jalan untuk terus dibawa naik menjadi orang-orang yang berhasil di dalam nama Yesus. Dan untuk mereka yang melayani, terus dibawa untuk terus berkembang, terjadi pelipat gandaan dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Ada talenta-talenta yang ditambahkan di sana di dalam nama Tuhan Kristus. Dan untuk anak-anak-Mu yang studi, mereka yang sedang belajar, diberikan hikmat kepandaian, ada jalan keluar untuk mereka boleh mengalami kelulusan, mengalami kebaikan, mengalami keberhasilan untuk masa depan mereka. Dan apa yang mereka cita-citakan diraih bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami percayakan semuanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan akan menerima berkat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Yakin dan percayai segala usaha dan pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percaya segala pelayanan yang saudara lakukan diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percaya studi bagi saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ke sehari engkau akan dibawa berhasil. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya ibadah pada siang hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.